Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada minggu ini. Saat teduh mulai. Mari kita bernyanyi buku Ende nomor 672 ayat 1 sampai 2. Tunggodang si tutu ulaon muatong di pasah hata Tuhan dangadong betiki marna lembatahe ngolumi bahen tiruan totong sai patu pamahit alani Tuhani soma kirim balos na Tuhan debata domarni danani ulami manang na adong parbueni ay lambok do suarani Tuhatai romaholas manang rohami say taing otong hatani Tuhani mangarahon jolma Tuhani say patu pamahit alani Tuhani soma kirim balos na Tuhan debata gemarni danani ulami manang na adong parbueni. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup dan percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi buku Ende nomor 692 ayat 3. Upasatu tanganmu madiriki mahanotong maraku hodamemi dang lupa sianahu pakoko
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini, tertulis dalam hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi buku Ende nomor 167 ayat 2. Pardosa datar sol bagi na pojok roh asitutur uhud na olo manopoti dosa dai masai burju ido di cakon Jesusi asa paluangonai. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi buku Ende nomor 736 ayat 3. Di harajaonmu tigordomu homahui huton
Kau Tuhan ngoluan nang torang tarida sonang do nasihida di harajaanmu alani umbu nang torang tarida sonang do nasihida di harajaanmu alani umbu. Pembacaan firman Tuhan, epistel minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi buku Ende nomor 512 ayat 1. Di dalani Yesus tano dohot laut, tahi holong ni rohana di pasaut, namura luhut di bainton di nai, dung di sesa hutang ni dosa tai, anggi rohamu sude, ta arahon madonga tabe, anggi daunang jonope, aratu jolona dongan musude. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat,
boleh kita baca melalui WA grup yang ada di WA kita masing-masing yang sudah dikirim oleh majelis kita masing-masing. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 432 ayat 1. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Engkau sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau curahkan urapan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Jerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Amos dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang berada di Israel, di mana kejahatan semakin meningkat dan ketidakadilan merajalela pada waktu itu, yaitu
peradilan rusak, penindasan kepada orang miskin, dan moral yang bejat. Itulah yang terjadi di tengah-tengah orang Israel. Dan kehidupan keagamaan mereka hanyalah sebagai rutinitas dan kemunafikan saja. Mereka tidak menunjukkan kehidupan dan perilaku yang benar, perilaku yang adil di hadapan Allah. Oleh sebab itulah, saudaraku, Tuhan mengutus dan menyuruh Amos untuk mengingatkan mereka dan menubuatkan hukum yang akan terjadi di tengah-tengah bangsa itu kalau mereka tidak mau bertobat. Akibat pemberitaan Amos ini membuat bangsa itu resah. Mereka marah, mereka benci, dan Amos ditolak dan diusir. Itulah konsekuensi yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Barang siapa yang berani mengatakan yang benar dan mengingatkan atau menegur seseorang akan dosa dan kejahatannya yang dilakukannya, biasanya menuai banyak tantangan. Dia akan dikritik dan dia akan dibenci. Tetapi bagaimanapun berat tantangan dan resiko yang harus kita hadapi, saudaraku, ketika kita menyuarakan kebenaran, ketika kita menyuarakan hal-hal yang baik, jangan gentar, jangan takut, jangan mundur. Karena kita dipanggil untuk mengikut Kristus, bukan hanya menerima berkat, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Sebagaimana yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Kristus, supaya kita dapat merasakan kasih-Nya, supaya kita dapat menghargai pengorbanannya dan menerima kemuliaan-Nya. Itulah yang kita teladani dari Nabi Amos. Amos tidak gentar, meskipun ia dilaporkan kepada Raja Jerobeam dan Imam Amasya, dan menerima perlakuan yang buruk, difitnah, dilecehkan, dan diusir dari Israel. Tetapi semuanya itu tidak menjadikan Amos kecewa, tidak menjadikan Amos berhenti, dan tidak lagi mengingat perintah dan perkataan Tuhan. Tetapi Amos tetap menyuarakan kebenaran di tengah-tengah bangsanya. Amos tetap mengingat visi dan misi Allah yang ditanamkan dalam hidupnya sebagai hamba Allah. Amos tetap konsisten dan setia menjalankan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Amos tidak berbalik kepada hidup lama dengan profesi lamanya sebagai peternak dan pemungut buah di tengah hutan. Tetapi Amos tetap menjalankan firman Tuhan dan hidupnya sebagai hamba Tuhan untuk menjadi saluran berkat rohani bagi bangsa Israel, umat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tertulis dalam ayat 17. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berharap jika kita melakukan kebenaran dan menyatakan yang benar, menegur dan mengingatkan orang akan dosanya dan kejahatannya, maka orang akan mendukung kita dan menyukai kita. Itu hanya sebatas mimpi. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan iman percaya kita untuk dibenci, untuk ditolak. Ini juga yang dialami Tuhan Yesus di kampung halamannya.
Dia ditolak dan dia tidak dihargai oleh saudara-saudaranya sebagaimana yang kita baca dalam Naks Epistel tadi. Saudaraku, Yesus sudah mengatakan itu, bahwa dunia akan membenci pengikut-pengikutnya. Namun Tuhan Yesus menjanjikan bahwa penyertaannya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Allah akan menjadi pembela dan pelindung kita. Jika teguran Allah datang, kita harus peka dan siap menerima pengajaran-pengajaran yang baik yang disampaikan Allah melalui orang lain atau hamba-hamba Tuhan maupun melalui pembacaan firman Tuhan. Teguran tidak boleh kita anggap penghinaan, tetapi suatu kesempatan bagi kita dari Allah untuk bertobat dan mengenal dosa kita, dan kita perlu bercermin pada teguran karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kehidupan kita haruslah memancarkan buah-buah roh, buah-buah kebaikan dan kasih Kristus serta kepedulian Kristus yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita harus menjadi berkat dan mampu menyalurkan berkat itu kepada orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, Amang Inang dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita konsisten, tetaplah kita setia, dan beritakanlah firman Tuhan dengan tekun. Jangan takut, jangan gentar, maju terus bersama Tuhan. Tetaplah suarakan kebenaran meskipun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tuhan Yesus pasti akan memampukan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar di tengah-tengah ibadah kebaktian kami pada minggu ini. Engkau Tuhan memanggil dan menyuruh hamba-Mu Amos untuk menyuarakan kebenaran, untuk menegur bangsa-Mu yang sudah menyimpang dari jalan-Mu. Begitu banyak risiko tantangan yang dia hadapi, tapi Amos tetap konsisten dengan janji, dengan perintah yang Kau sampaikan kepadanya. Engkau memampukan dia Tuhan. Engkau juga akan memampukan kami Tuhan untuk menyatakan kebenaran, untuk menyuarakan kebaikan dan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan perintah-Mu. Melalui perilaku kami menjadi berkat tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan semuanya, orang-orang yang telah Engkau baptis dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, menjadi hamba-hamba yang tetap menyuarakan kebenaran dan kebaikan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, tambah-tambahkan berkat kepada mereka Tuhan Yesus. Segala perkara dan pergumulan mereka, Engkau menyertai mereka Tuhan, dan Engkau tetap memberikan jalan keluar segala perkara pergumulan yang kami hadapi. Sembuhkan Tuhan yang sakit, Engkau pulihkan mereka Tuhan, supaya kami dapat bersukacita menghadapi perkara pergumulan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap
dan nama yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.